Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin menyapa Ananda semua di rumah. Bagaimana? Sehat semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selain itu mudah-mudahan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, coba Ibu ingin bertanya, kemarin kita sudah belajar apa ya? Ya, betul, kemarin kita sudah belajar tentang perbedaan waktu di wilayah Indonesia ya. Ada yang WIB, ada yang WITA, ada yang WIT ya. Nah, selain itu kita juga sudah belajar memperkirakan informasi penting dari sebuah judul teks ya. Terus selain itu kita sudah belajar menyanyikan lagu dengan memperhatikan interval nada ya. Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar tentang memperkirakan isi teks berdasarkan judul teksnya. Kalau kemarin kita memperkirakan informasi pentingnya, sekarang hari ini kita akan memperkirakan isi teksnya. Selain itu juga kita akan belajar tentang karakteristik geografis negara Singapura. Sangat menyenangkan bukan? Nah, dan yang terakhir kita akan belajar tentang hak dan kewajiban dalam mengisi dan menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ya, tapi sebelum memulai pembelajaran hari ini, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan menyimak videonya Ananda semua. Apabila ada informasi yang penting, silahkan Ananda catat dan ikuti setiap instruksinya ya. Selamat belajar. Ya, silahkan Ananda buka bukunya di pembelajaran 3 itu halaman 20. Nah, di situ ada percakapan. Alan katanya senang karena hari Minggu pamannya yang di Singapura itu akan pulang. Tapi sebelum itu ada percakapan Alan dengan pamannya di telepon. Kita baca bersama-sama yuk. Nah, di sini. Halo Alan, kata paman. Halo paman, apa kabar? Sahut Alan. Baik Alan, bagaimana dengan Alan dan keluarga? Tanya pamannya. Baik paman, saya dengar paman akan mengunjungi kami hari Minggu depan ya? Tanya Alan. Iya betul Alan, kita akan bertemu di hari Minggu depan, kata pamannya. Wah, asik sekali. Ngomong-ngomong, paman sedang apa sekarang? Tanya Alan. Nah, kami sedang bersiap untuk makan siang, Alan. Wah, kami sudah selesai makan siang 1 jam lalu, paman. Kami biasa makan siang pukul 12 di sini. Iya, Alan, sama. Kami juga makan siang pukul 12, tetapi karena waktu di Singapura 1 jam lebih lambat daripada Jakarta, maka sekarang sebenarnya di Singapura juga jam 12 siang, Alan. Wah iya, saya lupa paman, padahal baru kemarin belajar tentang perbedaan waktu. Baiklah Alan, nanti kita sambung lagi pembicaraan kita. Sampai ketemu di hari Minggu. Baik paman, sampai ketemu. Nah, paman Alan dan keluarganya itu tinggal di Singapura. Singapura merupakan negara tetangga kita ya. Nah, apa yang dimaksud dengan negara tetangga? Ada yang tahu tidak negara tetangga? Nah, coba Ananda semua perhatikan peta Asia Tenggara. Nah, di sini ada negara-negara yang merupakan negara yang masuk ke bagian wilayah Asia Tenggara. Negara tetangga itu adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia atau yang bertetangga dengan Indonesia ya. Negara tetangga Indonesia itu berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, ada Laos, ada Thailand, ada Myanmar, ada Vietnam, ada Kamboja, ada Malaysia, ya, ada Brunei Darussalam, ada Singapura, ada Timor Leste, dan ada Filipina gitu ya. Nah,
sekarang kita lanjutkan ke kegiatan Ayo Membaca ya. Nah, silakan Ananda amati ada teks yang berjudul Kawasan Asia Tenggara. Nah, silakan kalian baca judulnya, kemudian kalian perkirakan isi dari teks tersebut. Nah, tuliskan dalam format sebagai berikut. Sudah dituliskan? Kira-kira isi teks tersebut apa saja ya? Nah, tuliskan poin-poinnya pada format berikut ya. Nah, kalau sudah ditulis, kita baca bersama-sama teksnya. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Nah, setelah kalian membaca teks tersebut, coba perhatikan petanya kembali dan identifikasi negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Coba yang sudah Ibu sebutkan tadi, negaranya apa saja silahkan kalian catat ya. Ya, nah setelah mencatat negara-negara Asia Tenggara, kalian kan sudah membaca teksnya, sudah mendapat informasi penting apa saja. Nah, kita bandingkan perkiraan yang tadi kalian tulis dan sekarang setelah kalian membaca itu, informasi apa sih? Apa sudah betul perkiraan kalian? Silakan tuliskan pada format yang sama ya, informasi pentingnya. Nah, sudah semuanya selesai? Pinter. Nah, kita akan mencari informasi tentang negara tetangga kita. Coba negara mana? Ya, betul, negara Singapura. Silahkan kalian amati nih peta Singapura. Nah, Singapura ini negara yang maju ya. Kita mulai ya. Kita baca teksnya tentang keadaan alam negara Singapura. Kalian bisa buka di halaman 24. Oke, Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa daratan rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Nah, cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ya, ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Nah, di sini ibu kota itu di Singapura luasnya hanya 622 km persegi. Kelompok etnisnya itu terbesarnya itu Tionghoa, Melayu, dan India ya. Nah, bahasanya Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Selain itu agamanya
Yang terbesarnya itu agama Tao, Buddha, Islam, dan Kristen. Nah, lagu kebangsaannya itu Majulah Singapura, pemerintahannya republik, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahannya Perdana Menteri, dan mata uangnya itu dolar Singapura. Ada yang bercita-cita bersekolah di Singapura? Wah, ini kalian harus semangat nih belajar tentang negara Singapura ya. Dari informasi yang kalian peroleh, temukan fakta-fakta menarik tentang negara Singapura. Silahkan garis bawahi kata kuncinya dan informasi penting yang kamu dapatkan dari bacaan tersebut silahkan dicatat ya. Nah, bisa dicatat dalam format seperti berikut ya. Kondisi alam Singapuranya itu seperti apa dan fakta menarik tentang negara Singapuranya itu apa saja. Silakan kalian tuliskan. Oke, sudah Ananda semuanya. Nah, kita lanjutkan ke kegiatan Ayo Membaca Kembali nih di halaman 25. Nah, Paman Alan menceritakan keadaan negara Singapura nih, salah satunya tentang kenyamanan dan kebersihannya. Singapura menjadi salah satu negara paling bersih di dunia. Nah, masyarakat Singapura sangat disiplin nih dalam menjaga kebersihan, baik di lingkungan tempat tinggalnya ataupun di tempat umum. Ya, gimana Ananda semua? Sudah disiplin? Seperti negara Singapura belum? Atau masih buang sampah sembarangan? Ayo ngaku. Nah, di sini sebagai warga negara yang tinggal di negara kecil, rakyat Singapura itu sangat sadar bahwa lingkungannya itu harus dijaga ya. Nah, kita juga di Indonesia walaupun negara yang besar itu tetap harus sadar bahwa kebersihan dan menjaga lingkungan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan ya. Nah, pemerintah Singapura pun menerapkan peraturan yang sangat ketat katanya untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan negaranya. Peraturan ketat, kedisiplinan, kepedulian penduduk terhadap lingkungan itulah yang menjadikan Singapura itu sebagai salah satu negara terbersih di dunia. Coba menurut kalian, Indonesia sudah masuk negara bersih belum? Nah, itu tergantung kalian. Kalau kalian masih buang sampah sembarangan, kapan Indonesia akan menjadi negara terbersih di dunia ya? Nah, itu semua ada campur tangan kita sebagai warga negara. Harus disiplin katanya ya. Nah, di sini ada teks tentang negara Singapura. Kalian silahkan buka bukunya di halaman 26 ya. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemimpin Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Nah, dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan, semuanya itu harus ditaati. Bahkan tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda yang sangat tinggi. Wah, di Indonesia buang sampah malah ke sungai ya. Belum ada denda, tapi kita tentu harus sadar walaupun kita belum seketat Singapura, kita harus sesadar Singapura. Jangan sampai kita didenda dulu baru sadar ya. Nah, di sini dari teks yang telah kalian baca tentang Singapura, silahkan Ananda jawab pertanyaannya. Yang pertama itu tuliskan hal-hal positif yang dapat kita contoh dari negara Singapura. Silahkan Ananda tuliskan nih, sikap positif apa sih yang bisa Indonesia contoh ya. Nomor 2-nya, menurut Ananda semua, mungkinkah negara Indonesia menjadi salah satu negara terbersih di dunia seperti Singapura? Coba mungkin nggak Indonesia menjadi negara terbersih? Silakan jawab ya Ananda semua. Nah, yang nomor ketiga, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, tujuannya kan menjadi negara yang terbersih nih. Tapi apa saja sih yang harus dilakukan masyarakat dan pemerintahnya? Silakan tuliskan ya.
Dan yang terakhir, menurut Ananda semua nih, apakah kebersihan negara Singapura merupakan hasil kerjasama pemerintah dan warga negaranya? Atau hanya warganya saja yang peduli? Atau hanya pemerintahnya saja? Atau dua-duanya? Silakan kalian tuliskan jawabannya ya. Nah, berdasarkan tersebut nih, bahwa katanya negara Singapura ini sangat menjaga sekali kebersihan, membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut ya. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seluruh atau setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, tanpa membedakan jenis kelamin, ataupun status sosial ya. Jadi jangan mentang-mentang saya mah ada punya uang, bebas buang sampah sembarangan. Tentu tidak ya. Ini harus dilakukan oleh setiap warga negara, baik yang berkecukupan, baik yang tidak berkecukupan, itu seluruhnya harus menjaga kebersihan lingkungan ya. Nah, kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga kecil kalian, dari diri kalian sendiri ya. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Kebersihan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Jadi sebelum kalian berkoar-koar, buang sampah. Nah, kalian juga harus sudah buang sampah di tempatnya ya. Nah, ajari adik kalian, ingatkan keluarga kalian apabila ada yang buang sampah sembarangan seperti itu. Nah, Ibu ingin bertanya, apa sih kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Coba, kewajiban kalian sebagai anggota keluarga itu apa? Nah, selain itu bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Misalkan kewajiban kalian itu membereskan tempat tidur setiap pagi selesai bangun. Nah, apakah kalian sama kewajibannya dengan teman kalian? Silakan tanyakan ke teman kalian ya. Dan apakah sama ataukah berbeda? Ya tentu ada yang sama, ada yang berbeda ya. Coba tanyakan dulu ke teman kalian, ke antara kewajiban kalian di rumah dan kewajiban teman kalian di rumahnya, seperti itu. Nah, setiap anggota keluarga memiliki kewajiban yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, silahkan cara menjaga kebersihan lingkungan versi kalian bisa kalian share di kolom komen ya. Oke, seru sekali ya pembelajaran kita hari ini. Kita sudah mengetahui tentang kondisi geografis di Singapura, bisa memperkirakan isi teks dari judul, dan yang terakhir kita sudah mengetahui hak dan kewajiban kita dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, Ibu punya pertanyaan nih buat kalian. Menurut kalian hal-hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan kita? Oke, silahkan tuliskan di kolom komen. Dan apabila ada yang perlu ditanyakan atau yang belum kalian pahami, silahkan sampaikan dan tanyakan ya. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini selesai. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bertatap muka, belajar di kelas bersama Ibu. Ya, cukup sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.